Mari kita sama-sama memanjatkan puja beserta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat beserta taufik dan hidayah, sehingga kita semua alhamdulillah bisa melangkah dari rumah untuk bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka melaksanakan rutinitas kita di Majlis Darul Islah setiap malam Jumat. Nah, kenapa kok Jumat semua? Pokoknya buat Ustadz ilmu bisa aja. Karena biasanya kalau malam Jumat pulang ngaji lanjut lagi nya. Betul Pak Al ya? Yang mudah-mudahan Allah jadikan langkah kaki kita sebagai wasilah untuk kita semua mendapatkan rahmat juga maghfirah dari Allah beserta syafaat dari Rasulullah, dan juga mudah-mudahan Allah jadikan wasilah untuk kita semua dipanjangkan umur dan juga berkah. Amin. Dikasih rezeki yang luas juga berkah. Amin. Putra putri kita Allah jadikan putra putri yang soleh dan solehah. Amin. Dan juga yang belum punya jodoh, biar Allah kasih jodoh yang soleh dan solehah. Amin. Dan buat bapak-bapak yang udah menikah, semoga bisa nambah. Bukan saya yang lanjutinnya, Pak Ustadz Elung ini. Maksudnya biar bisa sakinah mawadah warohmah. Pak Al juga semangat nama. Dan juga mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki yang luas dan juga berkah, biar bisa kebeli sawah, biar bisa kebeli kendaraan mewah, biar ziarahnya nggak pakai odong-odong lagi, nggak pakai telepon, biar bisa pergi berziarah ke Mekah dan Madinah. Kalau mau pergi ke Mekah ke Madinah berziarah ke makam Rasulullah, jangan lupa daftarnya lewat saya. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Sebenarnya pada kesempatan kali ini saya datang kemari niatnya mau silaturahim. Udah kangen betul saya sama Ustadz Elung nih, Ustadz Khairul Anwar. Saya biasa manggilnya Elung. Iya, ada kelas waktu di pesantren, tapi berasa kayak ada sendiri. Sayang betul saya sama Ustadz Elung nih. Iya, cuman ya nggak pernah dikasih duit sih kalau minta jajan mah gitu. Enggak ini bang tadi enggak sih gitu. Pengennya kita niatnya silaturahim karena jelas keterangannya Rasul sampaikan, man arada yumsatu fi rizqihi wa yumsahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen dipanjangin umur, ini kita pengen panjang umur gak nih? Pengen panjang umur gak? Bu, pengen panjang umur? Bapak-bapak pengen panjang umur? Kata Rasul kalau pengen panjang umur falyasil rahimah, maka kita harus mau silaturahim. Kemudian ayub satu firizki, pengen gak diluasin rezekinya? Pengen banyak rezeki apa pengen miskin belangsak? Hah? Oh pengen banyak rezeki. Kalau pengen banyak rezeki kata Rasul maka harus mau silaturahim. Konten hadis Rasul dibuktikan dengan sebab saya datang silaturahim ke ini tempat, silaturahim sama Bapak Ustadz Khairul Anwar, silaturahim beserta para jamaah bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini, langsung Allah kirimkan rezeki. Pertama teh manis, konten ini. Terus agar dapat, lontong dapat. Cuman belum nyampe kemarin nih lontong jalan. Ntar agak malam dikit kopi biasanya nih.
Kontan ya, kontan balasannya kalau silaturahim. Terus katanya itu urusan panjang rezeki gitu. Panjang umur. Apa iya betul kata gitu? Silaturahim bisa manjangin umur. 8 katanya di hadis disebutin. Ketika janin berusia 4 bulan dalam perut ibunya, Allah sudah tentukan jatah umurnya. Benar gak? Benar gak? Kan kita sering adain acara 4 bulanan tuh ya. 4 bulanan, ada 7 bulan. Nah orang kita nih orang Ahlussunnah wal Jamaah hebat. Orang hamil 7 bulan. Menuju bulan. Bukan menuju bulan, mantap ya. 7 bulan. Kan udah disebutin tuh. Ketika janin berusia 4 bulan dalam rahim ibunya, Allah tentukan 4 hal. Umurnya, kemudian jodohnya, kemudian ditentukan juga as-sa'idun am sa'id, as-sa'idun am syaqi. Ditentukan ini bakal jadi orang yang celaka atau yang bahagia. Nah terus kata Nabi dalam hadis yang lain, kalau kita bersilaturahim bisa manjangin umur. Ini korelasinya bagaimana nih antara hadis satu dengan hadis yang lain? Apakah tidak bertentangan? Nah, dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, penulis Ratib Al-Haddad, bahwa tidak ada pertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Lantas bagaimana memecahkannya? Titik temunya di mana? Antara hadis silaturahim manjangin umur dan hadis Allah nentuin jatah umur manusia semenjak kita berusia 4 bulan dalam perut ibu kita. Nah, dijelaskan dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Oh gitu tuh. Allah mampu menetapkan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah mampu menghapus apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjabarkan ya, bahwa panjang umur yang Allah berikan dengan sebab silaturahim itu ada 2 makna. Makna pertama makna hakiki, makna kedua makna majazi. Yang makna hakiki berarti ditambah secara kuantitasnya. Yang tadinya Allah tentukan ketika berada di perut ibunya itu ditentukan jatah hidup di alam dunia ini misalkan 30 tahun, tapi karena rajin silaturahim Allah hapuskan ketentuan awal, diganti ditambah menjadi 40 tahun, dan 50 tahun dan seterusnya. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, Allah tidak tambah secara kuantitas, tapi Allah tambah secara kualitas. Begitu. Seperti Al-Imam Al-Ghazali, umurnya pendek, tapi dengan keberkahan umur, kualitas umur yang Allah berikan kepada Al-Imam Al-Ghazali, seakan-akan beliau masih hidup sampai zaman sekarang. Betul nggak? Betul. Ya, Papa Al, alumni Al-Muhajirin, di Al-Muhajirin mengkaji kitab-kitab karya Al-Imam Al-Ghazali. Benar nggak? Mulai dari Bidayatul Hidayah, naik kelas ganti Minhajul Abidin, naik kelas lagi ngaji Ihya Ulumuddin. Kemudian kalau Ramadan ngajinya Al-Wasit Al-Imam Ghazali, urusan zakat Al-Basit Al-Imam Al-Ghazali, dan seterusnya. Kita sampai gini hari masih dengar nasihat. Sebelum dilanjut saya mau nanya dulu, Ustaz, nyampe jam berapa, Ustaz? 1 jam 10 berapa? Berarti 20 menit lagi ya? 15 menit lagi. Ini ngajinya kitab Qudul Ijan. Oh iya. Nah ini bagus, jamaah ibu-ibu mengkaji kitab Qudul Ijan ya, membahas tentang hak-hak pasangan suami istri. Nah, tadi sambil acara walimah wakiroh ya, walimatul wakiroh, tasyakur rumah baru ya. Jadi bagus nih ibu-ibu, bapak-bapak mengkaji kitab Qudul Ijan, membahas tentang hak-hak suami
istri. Kadang memang seorang istri ini suka kebalik-balik. Lah bagaimana emang kebalik-baliknya? Giliran mau kondangan dia dandan, benar gak? Dandan cakep-cakepan, terus pakai minyak wangi, main mahal-mahalan, hadir pengajian dandan, sampai pakai warna kerudung janjian gitu, benar gak? Mau ziarah juga janjian pakai kerudungnya, benar gak? Harus pakai kerudung warna krem katanya. Gamisnya warna hitam. Wah, gitu ya. Ini ibu-ibu nih, ya. Dandan. Nah. Iya. Gitu. Jadi dandan. Tapi giliran ketemu sama suaminya kagak mau dandan. Benar gak? Benar gak? Ya. Giliran mau keluar dia dandan setakar kabak kalau kata orang Jombang. Ya, giliran mau tidur sama suaminya kagak mau dandan. Ya. Pakai daster, udah gitu dasternya bolong. Dicantum lagi pakai peniti. Giliran suaminya mau meluk kecolok sama peniti. Coba itu. Nah itu ya. Jadi kan di kitab Ukhuduwil Jan ini dijelaskan hak-hak tentang suami ke istri, istri ke suami. Harus bagaimana membangun, membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu. Jangan sampai salah kaprah. Mau kondangan pakai minyak wangi, mau pengajian pakai minyak wangi, giliran tidur sama suaminya kagak pakai minyak wangi. Ya, akhirnya bagaimana? Minyak angin coba. Itu minyak angin kalau lagi masuk angin emang seger keciumnya ya. Cuman kalau dicium pedas bu. Panas, pedas. Itu. Iya. Ada lagi yang pakai autan. Pahit. Iya. Pas ibu-ibu bangun ya, ngeliat di sampingnya lah lakinya nggak ada, nyariin mana laki gua katanya. Tahu-taunya ada di bawah. Geletak bareng sama nyamuk. Tuh ya. Jadi harus dipelajari ya, harus dipelajari bagaimana hak suami ke istri, bagaimana juga hak istri ke suami. Suami tidak boleh menuntut terlalu besar haknya ya. Kalau misalkan suami pun tidak mampu menjalani haknya, jangan abong-abong suami ini sebagai imam rumah tangga. Apa-apa nunjuk, apa-apa nunjuk. Wah, ini giliran ibu-ibunya nih. Langsung tuh. Balas dendam nih. Jadi harus diseimbangkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina rumah tangganya, Rasul nggak gengsi bantuin istrinya. Rasul nggak gengsi melaksanakan apa yang menjadi tugas istrinya. Nah, kalau udah begitu kan saling mengerti haknya, saling menjalankan haknya, tidak egois satu sama lainnya, maka bakal tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu artinya tenang. Jadi keluarga itu menjadi pangkal ketenangan. Ketika bapak-bapak yang pagi berangkat kerja pusing dengan urusan pekerjaan di luar, pulang ke rumah, di rumahnya tercipta ketenangan karena keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Mawaddah itu artinya saling mencintai. Kenapa bisa saling mencintai? Karena bapaknya mengerti ibunya, ibunya pun bisa mengerti bapaknya. Gitu. Makanya ibu-ibu ya harus tahu kode-kode dari suaminya. Gitu. Nah, kalau kita nih sama Pak Ustadz Anwar kadang suka bikin tebakan.
Apa bedanya jam 12 siang sama jam 12 malam kata kita. Ustaz Anwar nyerah, nggak bisa jawab. Ibu-ibu bisa jawab nggak? Apa bedanya jam 12 siang sama jam 12 malam? Jam 12 malam ngantuk. Oh. Yang juga sama ngantuk. Kalau jam 12 siang ya alarmnya bunyi 12 kali. Neng sampai 12 kan? Kalau jam 12 malam 3 juga udah kelar. Benar nggak? Neng. Itu salah satu kode. Ya, harus ngerti. Ibu-ibu nih, kalau mau melaksanakan puasa sunnah, ini masih bulan Rajab nih ya. Misalkan mau melaksanakan puasa sunnah, harus izin dulu sama suaminya. Kalau kata suaminya iya, laksanakan puasa sunnah. Jangan egois, ini ibadah. Ini ibadah. Gua bisa suami ngelarang-larang saya untuk puasa sunnah. Ngeladenin lagi wajib. Kalau kata orang Bandung, jangan sampai culdog tinggal igau. Mas, ngerti nggak mas? Culdog tinggal igau itu ngebela-belain yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Itu. Kenapa kok bisa begitu? Iya, Rasul yang sampaikan. Ketika ibu bersedia dinikah oleh seorang laki-laki, yang laki-laki tersebut berarti menjadi suami ibu, maka yang tadinya al-jannatu tahta aqdabil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, berpindah menjadi al-jannatu tahta aqdamil zauj. Surga berada di bawah telapak kaki suami. Makanya ibu-ibu kudu nurut sama yang jadi suami. Kata suaminya, "Neng, nyuci neng." Berarti harus nyuci. "Neng, nyamu neng." Ngejo. Berarti harus ngejo. Kalau kata suaminya, "Neng, ayo, gimana itu?" Gitu, jadi harus nurut ya. Kalau pengen berkah urusan dunia kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita pengen panjang umur kita, selain kita harus silaturahim, kita harus nurut sama mertua kita. Harus nurut sama mertua kita. Nah, ibu-ibu harus bisa berbakti kepada orang tuanya suami ibu. Ibu pengen dapat surga, ibu harus nurut sama suami ibu. Ya, kata Rasul, al-mar'ah idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannata min aybabin sya'at. Seorang perempuan ketika dia mengerjakan salat 5 waktunya, melaksanakan puasa Ramadannya, kemudian dia menjaga kemaluannya, jangan sampai kemasukan kecoa, curut, dijaga tuh ya. Jadi yang masuk yang haknya doang. Setelah itu al-ta'at zaujah, dia nurut sama suaminya, dia taat sama suaminya. Dakhalatil jannah, maka perempuan tersebut akan dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga min aibabin sya'at, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya. Jadi harus nurut ya. Nurut sama suami. Bu, pengen masuk surga, Bu? Pengen masuk surga enggak? Pertama harus sholat 5 waktu. Sholat enggak 5 waktunya? Sholat. Kemudian yang kedua harus mengerjakan puasa Ramadan. Nanti Ramadan bakal kita jelang, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat. Harus kita laksanakan puasa Ramadan. Siap melaksanakan puasa Ramadannya. Wa hafizat farjaha, kemudian ibu-ibu harus jaga kemaluannya. Jangan sampai kemasukan yang kagak-kagak. Ya, kayak berita-berita yang kemarin tuh. Wah, ya. Jangan sampai begitu.
Setelah itu ya, ibu harus nurut sama suami. Siap nurut sama suami, Bu? Siap kan nurut sama suami? Nah, ibu ada yang pernah berangkat hajian nggak? Belum. Umroh. Tuan rumah. Pernah, Bu? Umrohan? Oh, pernah haji. Nah, Bu, untuk mencium Hajar Aswad susah nggak, Bu? Susah banget ya. Buat laki aja yang tenaganya lebih gede dari perempuan merasa susah. Apalagi perempuan, benar, Bu ya? Ini rintangannya banyak. Orang Turki, orang mana-mana yang posturnya lebih tinggi, lebih gede dari orang Indonesia, ya. Kita mesti desak-desakan, susah. Allah kasih kabar gembira buat ibu-ibu. Disampaikan melalui Rasulullah SAW. Kalau susah mencium Hajar Aswad yang ada di Mekah, yang ada di pojokan Ka'bah, Allah persiapkan Hajar Aswad di rumah masing-masing buat ibu-ibu. Bagaimana caranya? Cium suami ibu, cium keningnya, dapat pahala Hajar Aswad. Biar ilmunya bermanfaat ya. Nanti pulang pengajian Majelis Darul Islah ini ya, datang ke rumah ibu-ibu. Nih ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing, ngucapin salam, assalamualaikum, cium tangan suami ibu, cium keningnya, gitu langsung. Tarik, sop. Wah, biar dapat pahala. Kaget. Kaget ya suaminya. Kaget ya. Ini apa nih? Wah, ini Pak Ustadz Anwar ngajarin apa ya? Itu dapat pahala Hajar Aswad. Gitu. Begitu juga dengan suami ya, bapak-bapak nih, jalankan hak-haknya kepada ibu-ibu. Salah satunya harus mengajari ilmu agama untuk istri-istrinya. Nggak mampu saya ngajarin ilmu agama buat istri saya, berarti harus diajak pengajian Majelis Darul Islah setiap malam Jumat, insya Allah. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Ini waktunya sudah habis ya. Insya Allah kita ketemu lagi, silaturahim lagi di episode berikutnya. Masih bersama Bapak Ustadz Khairul Anwar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.